Backsound tes suara saya bisa didengar nggak? Jelas nggak begitu? Jelas, Pak. Sambil lanjut aja jadi pelan-pelan kita mulai ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Agak ngap ya nih. Udah dari hari Senin sakit panas. Positif itu, Pak. Positif, panik positif. Positif lapar. Jadi ada yang mau dibahas sama saya nih dari materi sebelumnya tuh, pertemuan yang sebelumnya kan bikin apa tuh namanya, studi kasus ya. Jadi mulai dari sekarang sampai berikutnya kita belajar studi kasus terus. Terus kemarin juga kan kita udah coba latihan ya, saya kasih soal latihan untuk studi kasus menghitung volume kalau nggak salah ya, volume sama luas selimut tabung. Di sana pas saya cek ternyata masih banyak keliru. Kekeliruannya itu dari mana? Kekeliruannya itu dari tidak sinkron ya antara analisis yang dibuat dengan implementasi ke pemrogramannya, itu nggak sinkron. Jadi misalkan gini contohnya, misalkan di analisis yang dibuat di proses penyelesaiannya untuk menghitung volume itu misalkan 2 pi R kuadrat T, 2 dikali P dikali R dikali R dikali T. Tapi ketika implementasi di bagian programnya, ya ketika ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, itu R-nya cuma 1. Ada yang T-nya ketinggalan. Ada yang rumus yang di programnya benar tapi di analisisnya nggak ada. Nah itu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang saya temukan kemarin. Jadi sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya ya. Nah, untuk sekarang studi kasus yang kita lakukan, yang kita pelajari sekarang ialah studi kasus tentang perbandingan. Kalau kemarin kan studi kasus sederhana, nah sekarang studi kasus perbandingan. Jadi studi kasus perbandingan ini sebenarnya sudah sedikit dibahas di bagian apa namanya, contoh studi kasus ketiga yang kemarin kita bahas tuh, yang mana dijadikan kuis sama saya dan ada beberapa orang yang telah mengirim ya, itu menghitung menampilkan deret bilangan ganjil ya. Menampilkan deret bilangan ganjil, tetapi untuk bilangan tertentu itu tidak muncul. Nah, jadi maksudnya studi kasus perbandingan itu kita mengimplementasikan mengenai tentang perbandingan yang mana ini akan menggunakan sebuah percabangan ya atau logika yang menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, contoh yang akan dilakukan di sini yaitu studi kasus perbandingannya itu adalah tahun kabisat. Jadi kita mencari tahun kabisat dan menampilkan deret bilangan genap. Kalau kemarin kan deret bilangan ganjil, nah kalau sekarang deret bilangan genap. Lanjut langsung masuk yang pertama. Untuk yang pertama, di sini ada tahun kabisat. Contohnya gini. Jadi masalahnya itu adalah kita harus membuat sebuah program ya, yang pasti dengan flowchart-nya untuk menentukan apakah bilangan atau tahun yang diinput itu merupakan tahun kabisat atau bukan. Nah, tetapi dengan catatan untuk inputan tahun itu dibatasi hanya antara tahun 1900 hingga tahun 2020. Nah, di sini ada contoh dari program yang akan dijalankan. Outputnya itu seperti ini. Pertama, kita harus memasukkan tahunnya, kemudian ini diinputkan oleh user, misalkan 2019. Lalu ketika dieksekusi, ketika di-enter, maka muncul outputnya. Apakah yang di-input itu termasuk tahun kabisat atau bukan? Ya. Kalau di contoh ini,
2019 tahun yang dimasukkan adalah bukan tahun kehabisan. Dari soalnya sudah jelas ya. Dari soalnya sudah jelas. Pertama ada kondisi atau syaratnya yaitu inputan tahunnya dibatasi antara tahun 1900 hingga tahun 2020. Dengan kata lain, apabila user menginput tahun kurang dari 1900, misalkan 1800 atau 1850, nah itu akan ditolak oleh aplikasi. Begitupun kebalikannya, apabila user menginput lebih dari tahun 2020, misalkan 2021, 2025, nah itu pun akan tertolak oleh aplikasi. Jadi hanya dibatasi hingga tahun antara 1900 hingga 2020. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, untuk menyelesaikan masalah dari tahun kabisat, kita asumsikan tahun kabisat itu kan setiap 4 tahun sekali munculnya, ya. Setiap 4 tahun sekali. Nah, anggaplah kita asumsikan ini dimulai dari tahun pertama, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Nah, maka tahun 4 itu adalah tahun kabisat. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, sebuah tahun disebut tahun kabisat jika bilangan tahun tersebut habis dibagi 4. Ya. Jadi logikanya simpel, logikanya sederhana. Kita hanya harus membagi tahun yang diinputkan, ya. Kita hanya membagi tahun tersebut dengan 4. Apabila hasil bagi dari pembagian dari pembagian 4 tersebut adalah 0, hasil baginya dalam artian habis dibagi 4, nah berarti dia tahun kabisat. Nah, kita di sini menggunakan operator modulo. Ya, kemarin juga sudah pernah kita uji coba, kita praktekkan dalam mencari menampilkan deret bilangan ganjil pakai modulo. Cuma kan kalau misalnya kemarin itu menggunakan modulonya itu kan dibagi dengan 2, ya kan? Apabila 1 hasilnya 1, sisa bagi 2 itu 1, maka bilangan ganjil. Tapi kalau misalnya 0, maka bilangannya genap. Seperti itu. Nah, tapi kalau ini kita bagi 4. Nah, kemudian struktur data yang dibutuhkan apa saja? Struktur data yang dibutuhkan di sini hanya satu, yaitu tahun. Ya, sebagai variabel penampung yang didefinisikan bertipe data integer atau bilangan bulat. Cukup jelas ya, di sini hanya satu. Nah, ini untuk deklarasi dan inisiasi, simbolnya akan jadi seperti ini. Dia hanya satu variabel. Tidak ada konstanta dan tidak ada variabel yang lain. Nah, untuk inputan dalam flowchart-nya seperti ini. Ya, input tahun. Ini pasti udah pada bisa deh, teman-teman semua. Nah, untuk output itu hasilnya akan ada 2 untuk output. Kenapa bisa ada 2? Nah, karena di sini merupakan sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan, yaitu apabila dia habis dibagi 4, maka akan muncul tahun kabisat. Tapi tidak habis dibagi 4, maka akan muncul bukan tahun kabisat. Jadi ada 2 output di sini. Ya. Nah, untuk proses penyelesaian di sini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan perbandingan, ya, dengan nilai boolean. Boolean itu kan nilainya ada 2, ada true, ada false, ada benar, ada salah. Nah, inputan yang dimasukkan akan dibagi 4. Nah, jadi inputan yang dimasukkan untuk tahunnya itu akan dibagi 4. Misalkan inputan dimasukkan tahun 2000. Nah, tahun 2000, nilai 2000 itu kita akan bagi 4. Jika hasilnya sisa baginya itu 0, berarti true. Ya kan, berarti benar. Maka itu merupakan tahun kabisat. Nah, kalau misalkan bukan 0, berarti dia false nilainya. Berarti bukan tahun kabisat. Nah, ini bentuk flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Nah, pertama di sini ada proses perbandingan untuk memfilter ya, untuk memfilter inputan dari user
karena di awal itu ada kondisi. Ya, di permasalahannya itu ada kondisinya, yaitu apa? Kondisinya itu adalah inputan tidak inputan itu di antara tahun 1900 hingga tahun 2020. Maka di sini ada kondisi inputan dulu. Jadi apabila tahunnya ya lebih dari sama dengan 1900 dan atau ya tahunnya kurang dari 2020, ini dan ya. Apabila tahunnya lebih dari inputan tahun itu lebih dari 1900 dan inputan tahun kurang dari sama dengan 2020. Nah, jika benar inputannya di antara tahun segini, maka akan langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu apa? Dengan melakukan pembagian 4. Jadi kita akan mengecek apakah merupakan tahun kehabisan atau bukan. Tapi jika tidak, nah ini nanti akan balik lagi ke atas untuk inputan itu. Apabila telah dibagi menjadi 4, nah nanti di sini muncul pilihannya, muncul percabangan lagi. Apabila benar, maka muncul tahun kehabisan. Apabila salah, munculnya bukan tahun kehabisan. Nah, untuk keseluruhan dari flowchart-nya seperti ini. Ya, kita mulai, kemudian dari tahun. Ini kan pertama deklarasikan variabelnya, yaitu variabel tahun. Lalu kita inputkan berapa tahunnya. Ya, kita input di sini. Nah, lalu akan ada pengecekan terlebih dahulu. Ya, karena tahun yang bisa diterima oleh aplikasi, oleh sistem, menurut permasalahan, menurut masalahnya itu di antara tahun 1900 sampai tahun 2020. Nah, apabila inputannya ternyata tidak di antara tahun ini, nah berarti kan hasilnya T ini tidak ya, bukan true. Ini tidak, Y ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata hasilnya itu adalah false, berarti tidak, maka akan kembali lagi ke dalam proses input tahun. Jadi misalkan kita inputnya tahun 2025, nah maka akan balik lagi nih ke proses penginputan tahun di sini. Maksudnya di sini ada proses looping, ya. Di sini ada proses looping. Ini penginputan tahun akan selalu berjalan, ya, akan selalu melooping, akan selalu berputar apabila selama kondisinya itu tidak terpenuhi. Lalu apabila ternyata kondisinya terpenuhi, berarti kan ya true ya. Nah, ini akan langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu apa? Yaitu dengan membagi tahun inputan tersebut dengan dimodulkan dengan 4. Nah, di sini ada pembagian lagi. Apabila ternyata hasil baginya itu adalah 0, ya, berarti hasilnya adalah true atau ya di sini. Nah, maka akan muncul output, yaitu apa? Print tahun kehabisan. Tapi apabila tidak, maka akan muncul outputnya adalah bukan tahun kehabisan. Nah, setelah ini baru selesai langkahnya. Sampai sini kira-kira jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Kalau itu yang apa persen itu lambangnya kalau diganti mood itu bisa kan, Pak? Bisa. Ini cuma simbol ya. Ini cuma simbol. Jadi tadi kan di dalam proses penyelesaian ini kan sudah dijelaskan mana tadi. Nah, ini untuk menentukan apakah suatu bilangan habis dibagi 4 atau tidak dengan menggunakan operator modulo atau persen. Nah, ini jadi sudah didefinisikan di dalam cara penyelesaian masalah. Ini bisa diganti menjadi mod atau modulus gitu. Jadi itu hanya terkait dengan simbol. Yang penting menggunakan simbol itu yang sudah biasa, yang sudah umum. Jadi jangan sampai kita ngikutin jangan nyeleneh sendiri. Karena semuanya kan sudah ada bagian-bagian itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
pokoknya yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, syarat mutlaknya itu adalah kita harus tahu dulu masalahnya, ya. Syarat mutlaknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah kita harus tahu masalahnya apa. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, kita nggak akan bisa menyelesaikan. Itu ya. Contoh kayak ini jadi tahun kabisat. Nah, kita kan nggak paham tuh apa tuh tahun kabisat. Kalau misalnya kita nggak tahu sama yang namanya tahun kabisat, gimana akan menyelesaikan masalahnya? Gitu. Sama halnya kayak kemarin, saya kasih contoh latihan untuk menghitung volume dan luas selimut tabung. Ternyata masih banyak yang keliru tentang cara penyelesaian masalahnya. Gitu. Jadi belum tahu apa itu tabung, bagaimana cara menghitung volume tabung, bagaimana cara menghitung luas selimut tabung. Ini pun juga sama. Dia hati-hati karena banyak pertanyaan menjebak. Yang namanya mata kuliah logika dan teknik pemrograman, yang pasti kita bermain dengan logika, dan logika kita kadang dipermainkan gitu loh oleh soal. Jadi harus banyak-banyak mencari inspirasi ya. Kadang saya kalau ketemu sama klien gitu, yang dia minta untuk dipecahkan masalahnya, jadi dia punya proses perhitungan ya, untuk keuntungan dia, untuk laporan dia, laba rugi dia di agen sembako dia tuh. Tapi pakai proses sales dia, pakai proses sales. Jadi dia jemput bola tuh. Dia liatin tuh prosesnya sama saya tuh, perhitungannya seperti ini gitu kan. Saya ngelamun aja dari situ. Gimana Pak? Kata dia, kata klien saya itu. Kok malah ngelamun? Bentar dulu, tenang. Daripada kita buru-buru beresin masalah ini gitu kan, daripada langsung jadi, mendingan saya ngelamun dulu, dapat sehari sampai 3 hari. Nah, untuk apa? Untuk memikirkan dulu kemungkinan yang akan terjadi dan proses penyelesaian masalah yang seefisien mungkin gitu. Jadi hal yang rumit kita buat menjadi simple. Nah, itu sulit itu yang seperti itu. Jadi kita mendesain algoritma yang benar-benar efisien. Itu buat praktek di lapangan itu sulit. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi untuk studi kasus yang pertama, kita lanjutkan ke studi kasus yang kedua, ya. Tidak ada yang tanyakan lagi, cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, ini studi kasus yang kedua. Ini hampir-hampir mirip dengan studi kasus ketiga yang studi kasus sederhana kemarin. Perbedaannya kalau ini bilangan genap, kalau yang kemarin bilangan ganjil. Nah, jangan bosan ya, jangan bosan. Jadi meskipun kelihatannya materinya cuma ini lagi, bilangan genap lagi, bilangan ganjil lagi, menghitung luas lagi, bikin flowchart lagi. Jangan bosan. Kenapa? Karena dengan terbiasa kita melakukan sesuatu, kita akan menjadi bisa. Dari bisa belum tentu paham. Yang awalnya cuma bisa, nanti bisa menjadi paham. Naik lagi levelnya tuh. Dari paham yang tadinya paham, itu belum bisa praktek tuh. Nah, tapi lama-kelamaan dari paham itu ntar akan bisa jadi praktek. Dia bisa mengimplementasikan nanti. Nah, itu udah di tahap dia bisa mengimplementasikan, udah mantap. Nah, di sini ada perbedaan untuk deret bilangan genap, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Jadi tidak hanya menampilkan deret bilangan genap. Nah, coba kita lihat di sini masalahnya apa. Masalahnya di sini adalah kita harus membuat sebuah program, ya. Kita harus membuat sebuah program di mana program itu menampilkan bilangan genap dari 2 sampai n deret, kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini contoh dari tampilan programnya, ya.
Pertama, di sini ada inputan. Inputannya itu N adalah 5. Nah, N adalah 5 ini apa? N ini adalah deret, ya. Ini kan lihat di sini. Bilangan genapnya itu dimulai dari 2. Kalau kemarin kan bilangan ganjilnya kan mulai dari 10. Nah, kalau ini bilangan genapnya mulai dari 2 sampai N deret. Nah, jadi banyaknya deret bilangan genap yang akan ditampilkan itu tergantung dari inputan user, tergantung dari inputan klien. Inputan user ya. Kalau misalkan 5 nanti akan muncul sebanyak 5 deret. Kalau misalkan 10 ya 10 deret bilangan genap yang munculnya gitu. Nah, tetapi bilangan genap tersebut ya, bilangan genap yang muncul tersebut itu tidak boleh yang kelipatan 4. Tidak boleh yang kelipatan 4. Contoh, di sini ada angka 4 nggak? Nggak ada, ya kan? Angka 8 nggak ada, angka 12 nggak ada. Kenapa? Kok bisa nggak ada? Nah, karena menurut dari soalnya, ya dari masalahnya, di sini bilangan genap yang harus muncul itu bukan bukan kelipatan 4. 4, 8, 12, 16. Nah, itu kan kelipatan 4. Nah, itu tidak dimunculkan di sini. Nah, jadi di sini ada proses dua proses apa namanya perhitungan ya, dua proses perhitungan. Nah, cara penyelesaiannya jelas ya kan. Pertama, untuk mencari apakah itu bilangan genap atau bukan, yaitu dengan memodulokan ya kan, apakah bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Nah, itu untuk mencari bilangan genap. Dan bilangan tersebut ya yang sudah habis dibagi menjadi 2 tadi, kita harus membagi lagi dengan angka 4. Apakah bilangan tersebut habis dibagi dengan 4? Kalau misalkan habis dibagi dengan 4, maka kita tampilkan hasilnya. Nah, struktur data yang dibutuhkan, nah ini lumayan. Struktur data yang dibutuhkan, kita membutuhkan 3 buah variabel. 3 buah variabel. Meskipun sepele, ya, dari contoh kasusnya, yaitu untuk menampilkan deret bilangan genap, tapi dengan syarat-syarat yang ada, ternyata kita butuh 3 buah variabel. Pertama, variabel bertipe integer ya untuk menyimpan nilai masukan, yaitu variabel n. N di sini adalah untuk menampilkan deret bilangan genap. Berapa banyak deret bilangan genap ya. Kemudian variabel sama tipenya masih integer untuk mencatat jumlah bilangan yang sudah ditemukan, yaitu i. Kemudian variabel bertipe integer untuk menampilkan bilangan yang akan dicek. Nah, atau variabel bil. Kita sebut dengan variabel kita 3 buah variabel, yaitu variabel bil, variabel i, dan variabel n. Maka deklarasi dan konstanta yang dibutuhkan adalah seperti ini. Deklarasinya bil, n, dan i. Ketiganya adalah variabel. Dan ketiganya ini akan berubah sesuai dengan inputan. Nah, untuk hasil untuk inputannya itu hanya satu, yaitu n. Kenapa inputannya hanya satu, yaitu n? Sedangkan di sini di dalam deklarasi variabel ada 3 jenis variabel, yaitu bil, n, dan i. Kok bisa inputnya cuma satu? Karena di sini kita hanya membutuhkan variabel untuk menampilkan banyaknya deret bilangan genap, yaitu n. Nah, apabila variabel yang lain, bil dan i, itu dibutuhkan untuk parameter yang lain. Untuk apa? Nah, kita lihat nanti di flowchart lengkapnya. Untuk hasil outputnya, nah, kita cetak bil, print bil. Jadi program ini kan menghasilkan output yang berupa bilangan genap yang bukan kelipatan 4 sebanyak n. N adalah angka yang terima sebagai masukan. Nah, untuk proses penyelesaian masalahnya nih. Untuk proses penyelesaian masalah, nah ya, kita menggunakan operasi perbandingan dengan menggunakan operator sama dengan. Kemudian operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus.
menggunakan operator persen, kemudian operator increment dengan simbol plus plus ya. Jadi ada 3 buah operator di sini, yaitu sama dengan persen dan plus plus. Ini flowchart keseluruhan. Dari flowchart keseluruhan di sini kita bisa lihat ada yang aneh enggak? Coba teman-teman lihat di sini di bagian deklarasi. Kenapa di sini ada bill sama dengan 2N sama dengan 5, I sama dengan 1? Padahal jelas-jelas tadi pada bagian deklarasi itu tidak ada nilainya. Tuh, Kan tidak ada bilangannya nilainya. dimulai dari 2, Pak. Ya, betul sekali. Jadi jangan aneh ya. Karena saya bikin flowchart yang ini, flowchart keseluruhan yang tampil itu merupakan flowchart dari proses penyelesaian masalah ya, flowchart dari proses penyelesaian masalah yang udah ada di depan tadi. Yang mana pertama mulai dari 2 ya kan. Lalu deret bilangan yang ditampilkan adalah 5 ya kan. Dan I di sini, I yang muncul itu adalah 1 karena kita mulainya dari angka 1. Maksudnya itu pengulangannya. Nah, coba kita lihat analisa. Ada 2 proses perbandingan. Yang pertama, kita akan mengecek dulu apakah bilangan tersebut, ya, pertama angka 2 nih, bilangan itu kan 2. Nah, apakah bilangan tersebut, angka 2 ini, apabila kita moduluskan dengan 2, apakah hasilnya 0? 2 modulus dengan 2, maka hasilnya 0. Ya kan? Berarti kan ya, nah kalau ya dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa? Kita cek apakah di kelipatan 4 atau bukan. Cara ngeceknya gimana? Ya ini, dengan moduluskan 4. Kalau misalkan hasilnya 0, hasil dari sisa bagi adalah 0, maka dia akan naik ke atas. Nah, ya, kalau misalkan hasilnya beneran 0, berarti true, dia akan mengulang lagi ke atas. Yaitu apa? Dengan menambahkan bilangan. Yang tadinya 2, kita tambahkan menjadi 3. 2 tambah 1, 3. Jadi masuk ke sini. Terus berputar. Nah, jadi pengulangannya ini ada 2 nih. Bisa di sini nih ya, bilangan modulus 2. Kalau misalkan di sini dia masih hasilnya masih 1, maka akan naik lagi ke atas. Kalau misalkan di sini hasilnya 0, naik ke atas. Tapi kalau misalkan di sini di bagian modulus 4, ketika kita cek dengan angka 4 ternyata hasilnya tidak 0, ya, maka kan persyaratannya sudah terpenuhi semua. Pertama dia di bilangan genap, dan yang kedua bilangan genap yang dicari itu bukanlah merupakan kelipatan. Nah, maka di sini muncul cetak bilangan. Nah, ini bilangan ini. Nah, kemudian I plus plus. Kira angka I-nya. Jadi I-nya ini adalah parameter dari dari banyaknya urutan ini nih, banyaknya urutan deret yang akan ditampilkan. Jadi awalnya 1 sampai ke 5. Ya. Nah, kita lihat, kita cek I-nya. Yang awalnya 1 kan kita tambahkan 2 nih. Kita tambahkan 1. Awalnya kan 1 di sini I-nya. Kemudian kita incrementkan, kita naikkan nilai I-nya menjadi 2 misalkan ya. Jadi dari 1 tambah 1 jadi 2. Nah, kita cek di sini apakah I yang sekarang itu kurang dari N, N-nya berapa? 5 kan. Di sini 2. I-nya 2 di sini. 2 kurang dari sama dengan 5. Kan masih kurang kan, itu masih kurang. Berarti kan hasilnya kondisinya adalah benar. True. Naik ke atas. Nah, kita increment kan bilangannya. Itu terus aja looping di sini sampai berakhir, sampai I-nya itu 5. Ya, maka selesai. Gitu. Jelas nggak atau masih bingung untuk studi kasus yang kedua di pembagian ini? Masih bingung, Pak. Bingungnya di mana nih? Dari yang I plus plus itu, Pak. Yang I plus plus ya. Jadi gini loh.
Ini akan saya langsung praktekkan di sini aja. Ini ya, pertama kan kita masukkan variabelnya adalah bilangan, kemudian n dan i. Nah, ini ketiga variabel ini bernilai n. Lalu kita lihat di sini. Ini kan i plus plus. Nah, i itu apa sih? I itu untuk pengulangan dari keseluruhan program. Kita menggunakan for i titik 2 sama dengan 1. Sorry. Ini flowchart-nya ada yang kurang ini. Inputannya nggak ada. Harusnya ada inputan dulu. Masukkan jumlah deret. Dalam n ya. Nah, ini baru nih. Nah, di sini nih. Yang i itu ini dia. Jadi untuk mengulang sampai n deret. Ya. Ini kan program ini kan untuk menampilkan deret bilangan ganjil sampai n deret, ya kan? Sampai berapa bilangan ganjil yang akan ditampilkan. Nah, itu ditampung ke dalam variabel n. Nah, kita melakukan pengulangan ya, yang awal dari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai berapa inputan dari user, berapa kali yang akan diproses. Nah, inilah i di sini. Coba kita lanjutkan dulu. For i titik 2 sama 1 to n, do n nilainya relatif ya, tergantung dari inputan user di sini. Begin, kemudian kita bilangan itu dimoduluskan dengan 2. Nah, di sini kita inisialisasi dulu bahwa bilangan itu 2 awalnya ya. If bilangan mod 2 sama dengan 0, jika bilangan mod 2 sama dengan 0, jika benar, maka ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu jika mana ini? Nah, ini contoh kasarnya kayak gini. Jadi maksudnya i itu di sini adalah untuk pengulangan, untuk looping, proses looping berapa kali yang akan dilakukan untuk menampilkan deret bilangan tersebut. Begitu loh. Ada yang masih mau ditanyakan lagi?
Jika bilangan modul sama dengan Telepon, Pak. ini juga bisa kayak gini, tidak sama dengan 0, berarti kita ke sini larinya langsung. Nah, kayak gini juga bisa. Cuma tinggal dibalik aja. Yang tadi makan sama dengan 0, maksudnya ke sini. Kalau tidak sama dengan 0, maksudnya ke sini. Tanyakan. Kalau nggak ada yang tanyakan, udah nggak ada yang tanyakan nih, jelas nih. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, coba sambil menunggu waktu maghrib ya. Ini saya punya soal latihan yang harus dikerjakan sekarang. Nanti hasil dari flowchart-nya, ya hasil dari jawabannya dikirim via Telegram biasa Japri. Jadi kita harus bikin flowchart ya untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli. Jelas setiap pembelian barang mendapatkan diskon dengan aturan sebagai berikut. Jika total harga pembeliannya lebih dari 1.500.000, maka dapat diskon 10%. Nah, dengan kata lain bagaimana? Dengan kata lain bagaimana? Jadi kalian semua, teman-teman semua, jadi harus membuat rancangan programnya. Bagaimana caranya untuk menghitung total harga yang harus dibayarkan. Nah, catatannya di sini apabila total harga pembeliannya lebih dari 7.500, maka dapat diskon 10%. Nah, ini kan masalahnya. Jangan lupa nanti harus ada struktur datanya yang dipakai apa aja, ya. Struktur data yang digunakan apa aja, kemudian inputannya apa aja, outputnya apa, kemudian proses penyelesaiannya, lalu flowchart keseluruhan. Nah, ini yang harus diisi ya. Ini harus diisi. Jadi struktur datanya, kemudian inputannya, lalu output penyelesaian, dan flowchart keseluruhan. Soalnya ini. Jelas nggak? Kalau jelas, sok dibuat sekarang. Saya tunggu sampai mata kuliah kita berakhir nih. Sampai jam 18.20 berarti. Nanti di selang jam 6 kurang kita istirahat dulu, jam 6 kurang 10 kita istirahat dulu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jelas ya? Untuk tipe datanya PDF atau Word, Pak? Apa? Untuk tugasnya itu tipe datanya Word apa PDF untuk tugasnya? Oh, mau ditulis di kertas terus difoto, dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Oh iya, oke, siap. Oke, Pak. Pokoknya di Japri ya. Ya, Mau Pak. dibikin di Word dulu, oke aja. Mau dibikin PDF juga oke aja. Bebas deh. Oke, siap. Oke deh. Kalau nggak ditanyakan lagi, sok dimulai aja. Saya tunggu sampai jam 18.20 ya. Baik, Pak.
Kalau ada yang masih kurang mengerti bisa ditanyakan. Saya juga nggak kemana-mana kok, ada di sini. Ya, susu beruang mana susu beruang? Bagi yang belum download materinya di e-learning ya, tinggal di download. Kesalahan yang di pertemuan sebelumnya jangan sampai terulang lagi ya. Dia harus saling berkorelasi. Jangan sampai di struktur data ada misalkan variabel bilangan, tapi di flowchart-nya nggak ada variabel bilangan. Jadi jangan sampai seperti itu.
Ada yang punya kesulitan untuk menghadapi permasalahan ini? Kalau nggak ada sih bagus. Saya tinggal lihat hasilnya aja nih. Kalau yang udah beres mah nggak usah nunggu lama-lama, langsung kirim aja ke Telegram saya, Japri. Nanti saya cek, siapa tahu ada yang kurang-kurang kan. Ntar saya komentari. Hei, lu lagi ngapain sih? Sudah masuk maghrib, yang mau maghrib dulu, stop, silahkan maghrib dulu. Hmm.
Gimana nih teman-teman yang lain? Baru ada 3 orang yang masuk nih. Lagi buat, Pak. Ah, kenapa Tasya? Lagi buat, Pak. Oh, lagi buat. Oke, ditunggu. 5 menit lagi loh. Yang udah beres tuh Bang Stefanus Gulo, terus Bang Atta Esa, Bang Doni, terus nih 3 orang. Untuk flow chart di bagian percabangan ya di sini. Di bagian percabangan tuh di sini nggak usah pakai kata tanya. Jadi langsung aja bilangan modulus 2 sama dengan 0. Misalkan harga lebih dari 1.500.000. Nah, kayak gitu aja. Harga sama dengan lebih dari sama dengan 1.500.000. Jadi nggak usah pakai kata tanya di sini. Lalu jangan sampai lupa deklarasi variabel itu harus sama dengan struktur data di bagian analisis. Nah, terus jangan lupa inputannya. Oke, nambah 2 orang nih yang masuk nih. Bang Acil sama Tasya. Yang lain mana yang lain? Bentar, Pak. Oke. Kayaknya nggak terlalu sulit-sulit banget ya ini mah.
Nah, ini padahal kan kalau misalkan saya lihat ya, dari kebanyakan yang sudah ngirim ke saya ini, saya lihat nggak ada yang pakai konstanta. Padahal kalau misalnya kita analisis soalnya, ini diskonnya sudah dipatok itu 10%. Nah, ini padahal diskon 10% ini bisa dijadikan konstanta ini. Tapi nggak masalah sih, dengan variabel juga nggak masalah. Ini semuanya pakainya variabel, nggak masalah. Terus kalau misalkan ini juga ya, satu lagi nih, kalau misalnya ada yang di bagian percabangan, di sini kasih keterangan jalurnya kemana, mana yang T, mana yang Y. Jadi mana yang true, mana yang false, dikasih keterangannya. Biar si orang itu bisa baca, kalau misalkan dia nilainya benar, itu kemana larinya, prosesnya. Kalau salah, kemana lari prosesnya itu. Jadi jangan cuma garis-garis aja ya. Oke deh. Buat yang belum kirim, sok kirim ya. Kalau untuk pertemuannya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai sini. Gimana? Oke? Nanti kita lanjut besok untuk prakteknya. Ya. Karena waktunya juga sudah habis, sok yang masih belum, kita lanjut via Telegram ya. Akhir kata saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Astaga, dong rampung. Ayo Mas Fajar bagi. Lagi gile aku aja belum ngapa-ngapain. Iya. Ora ning nggonmu delok anu program. Kelompok 3 agama yuk.